Dia aku punya nangka loh, di nangka tok. Kita mulai ya teman-teman. Sip. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Ya, Laras, sorry maaf sebentar. Terima kasih sudah bergabung dengan Zoom Learning kali ini yang akan diisi oleh Mbak Amalia. Kita akan sharing tentang tempe, pertempean, cara membuat dan seluk-beluknya. Nanti dalam sesi ini kita akan dibagi oleh 3 bagian. Yang pertama nanti kita akan melihat dulu video sebagai pengetahuan kita tentang tempe dan seluk-beluknya. Lalu berikutnya Mbak Lili akan share tutorial cara pembuatan tempe dan bahan-bahannya. Setelah itu baru tanya jawab. Gitu ya. Itu Dewi ya yang mau masuk ya? Ya, Dewi. Ya. Halo Dewi. Minta tolong ya Mbak Endi untuk di-handle perpintuan. Oke, sekarang saya akan share dulu video. Ini video yang dibuat oleh Mbak Lili. Dewi. Tentang apa nih Mbak Lili videonya? Jenengan sing ngetel loh? Ya. Ya. Sambal goreng, sambal kacang. Ya asli kudune ku ngerti suarane sapa iki. Apa Jan? Lombok kenceng. June itu ya? June siapa? Lawan Joko Pinurbo. Pacare Harko. Dosen. Tempe is a word that has been mentioned in Sracentini manuscript in the year 1841, as well as the lait or soybean, as the raw material of tempe has been mentioned in Sri Tanjung manuscript around the 12th and the 13th century. Sracentini and Sri Tanjung are ancient manuscripts that tell the life of Javanese people at that moment. Suaranya bisa didengar ya? Berambang tempe mentah, kacambah ku dikemangi kang rampada. Tempe is known as a good source of vegetable protein that has a lower price than most animal protein sources. It also contains essential fatty acids, vitamin B, especially vitamin B12, and minerals including iron. Tempe can be easily digested and also contains antibacterial substances that can protect us from infectious diseases like diarrhea. Soybean is known as the second major ancient crop after paddy among the Javanese people. And black soybean is known as the original raw material of tempe at that time. In Indonesia, especially in Java, tempe can be made from various seeds and beans such as velvet beans or kacang bengu and white litri seeds or melanding. Tempe made from velvet bean is called tempe bengu. Tempe can also be made from the byproducts of vegetable oil industries such as peanut oil industries and tofu industries. Kacang bengu or velvet bean is one of the plants that can grow and have a high productivity in dry grounds. Since early time, Javanese women have practiced simple technologies to reduce cyanic acid content of velvet beans. The velvet beans are soaked with repeated changes of water and wood ash is added during the boiling process. This special process also makes the dehulling of the beans significantly easier. Here we can see the effect of the hulling process of velvet beans.
Tapi pasar kembangnya, Li. Di Celereng, Kulon Progo. Lereng. Oh, heeh. Kuwi tidak masa ya enak kuwi. Sumpun. Bangsane. Kita Pak, ini Pak. Kali biru. Mas ya. Mau diapakno? Bedok. Jenengan Saya agak cek. Dikleceti. potong-potong. Oh. Bedok. Tadi dijar apa-apa digodok. Ya. Yang udah dikeringkan. Nah, Latihin. Ini besar yo. usahanya itu pakai bekas bungkus tempe sebelumnya. Kalau yang Mana? ini. Itu bikin ya? Ya. Bikin. Ya. Jadi dudu jamur tempe dalam artian jamur sing tuku. Oh, bukan. Yang kalau di Kulon Progo kasusnya tuh pakai bungkus tempe sebelumnya. Tanya lagi. Oh, bisa juga ya? Nah, itu nek tuku tempe. Tempe is produced through a series of steps, starting with soaking the substrate, boiling, inoculating with various microbia, and finally incubating at ambient temperature. The tempe fermentation process is well suited to warm local tropical weather. We can observe velvet bean tempe through various stages of development, starting before the incubation process, followed by several hours of incubation, and then after 36 hours of incubation. Iku tempe bengok ya, gede-gede. Ya. One of the favorite cuisines made from tempe bengu is senge bengu. To make this cuisine, tempe bengu is boiled with the other ingredients. Orang Yuk, Ma. Ini di sini. Tambang bawang tumbar. di foto. Ya. Garam. Loh, kasih kelapa nggak kok? Santen loh. Oh, santan. besengek. Bengok iki. Iya. Ayo nari nih. Udah lapar aku. Uyan. Subur banget ya daerahnya. Ini dekat Kali Biru. Oh, Lereng. Celereng. cireng. Karo apa kuwi ayo sing putih-putih? Geblek. Geblek iki anu jojone tempe bengok besengek. Ya. Aduh, tumbas. Mampir. Tumbas. Pun Aduh, enak. kuwi wis dadi. Full. Wah, itu cuma ini. Kecil deh. Kecil nggak bisa ibu. Nggak bisa. Aku nek dodolan sego ya ngono kuwi. Ini. Anggo tenggok. Keren. Iki Bacem ya? ini nunjukin ini usarnya. The traditional inoculum used to make tempe is called usar. It is prepared between layers of hibiscus leaves, known locally as daun waru, or teak leaves, known as daun jati. Usar consists of select molds, generally from a mixed culture of rhizopus species, and may also include a balanced community of other bacteria and yeast. Iki cerita tempe melanding saka Wonogiri, nggone Imeng. Wonogiri apa Wonosari? Wonogiri. Oh. Aku In the plant Wonosari. taxonomy, white lead seeds or biji melanding
is in the family of Mimosacea of the clan Fabaceae. In Indonesia, this plant has been known since the 16th century. This plant plays a part in reforestation, protection of tea, coffee, and vanilla farms, and also in maintaining soil fertility. White tree seeds can be the raw materials of tempe. To make tempe mlanding, the steps are boiling, soaking in acidic condition, dehaling, second soaking, second Ini boiling, 3 generasi. cooling, Generasi pertama, inoculation, 2, dan yang wrapping, tadi ini and generasi incubation. ketiga. The initial boiling with addition of wood ash makes dehaling the seeds easier. Neng panjang kirim yang ulam Jadi generasi pertama ya. pecel pite Wis sing enak kuwi. jangan maner Injek-injek gini. jangan kan direbus, ya. podo Iya, direbus panas. morodoro. Nah, ini cirinya sudah siap untuk diinokulasi. Ada apa namanya? Busanya. Kilong kilong akan opor pepek lan betutu deng deng goreng kepuhan gorengan kate gulate. Kalau ini dicampurkan inokulumnya. Tambahi Empal gaplek. apon Tadi nempelinnya piye sih? The inoculation with usar powder mixed with cassava flour helps lower the moisture content of white tree seeds. This is done to make the rhizopus species grow well. Ini pembungkusnya pakai daun jati. Keri yo. Unik bungkusnya. Bentuknya. Bentuknya. Nggak ditaleni. Oh, ginang. Ginang. Ini desanya api banget, lihat deh. Di Desa mana namanya? Pracimotoro. Pracimotoro. Ya, terus kan Aku tahu ono. Desanya itu membantu In most traditional markets, especially throughout Java and Bali, tempe is sold by women. They are joined by many other sellers who sell raw, semi-cooked, or ready-to-eat food products. Karupo pasenge pite. Tempe mlanding can be made into various cuisines such as tempe mlanding goreng, tempe mlanding bacem, Sambal and sengek tempe mlanding. Sambal kacang. Bisa. Bisa. Lombok kenceng lawan pet
petis. Lalapan kacang ciper, kacemeh terong nyang timun. Ya. Ya, itu tadi udah sharing di videonya ya, hasil karya Mbak Lili. Gimana teman-teman? Oke. Ya, Oke. mungkin aku mau mengatakan bahwa tempe itu tidak harus dari kedelai. Kita punya 7 macam jenis tempe yang masih dijual di pasaran. Dan itu adalah heritage yang perlu kita banggakan. Karena itu adalah makanan fermentasi yang kelak menjadi makanan next ke depannya. Itu saja. Dari bean, dari kacang. 7 tadi apa aja? Ada pertama kedelai hitam, kemudian kedelai kuning, kemudian ada koro, ada gembus, ada koro pedang, ada koro bengo, ada melandingan, ada kacang hijau juga ada. Oh, macam-macam. Terus tahu kayak itu gue. Apa? Terus tahu nggak kacang hijau. Ya. Oke, sekarang mau dilanjut dengan tutorial resep-resepnya. Ya. Keynote aku mana keynote? Bentar. Keynote aku hilang. Ya. Tempe. Kelihatan nih, saudara-saudara? Bagus. Ya. Ketutupan ini nggak? Ketutupan apa enggak? Enggak kan? Enggak. Silakan Mbak Lili. Ini biar aja langsung terus aja. Oke. Aku nggak usah baca ya, baca sendiri-sendiri biar fokus. Ya, oke. Nanti kalau bilang next slide. Sudah ya, next ya. Sudah baca ya, next. Ya, pertama untuk membuat tempe kedelai kita harus meyakinkan bahwa biji kedelai itu bersih dari batu dan benih yang lainnya. Yang jelas dalam proses pembuatan tempe itu pertama alat maupun bahan-bahannya itu juga harus bersih. Dalam tanda kata peralatan itu yang dimaksud bersih itu tidak boleh dicuci dengan maaf, mungkin supaya baik itu mungkin dikasih baikin apa-apa, enggak usah. Yang jelas peralatan yang kita pakai itu harus bebas dari sebelumnya jangan dipakai untuk masak cabai atau kunyit atau juga jahe, karena itu adalah bahan baku yang memiliki sifat sebagai antimikrobial. Padahal untuk membuat tempe kan kita berhubungan dengan makhluk hidup yang disebut jamur. Jadinya kalau membuat tempe, peralatan harus bersih, tapi juga tidak terlalu bersih, dan juga harus dihindari peralatan yang sudah dipakai untuk yang tadi sebutkan. Oke? Gitu? Nah, ganti lagi. Nah, ini dalam membuat tempe itu sangat dipengaruhi oleh air, sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa tempe Malang itu merupakan tempe yang paling enak. Kemungkinan juga karena air yang dipakai dalam pengrajin tempe Malang itu kan berasal dari air pegunungan. Beda dengan di Jakarta. Banyak orang Jakarta mengatakan, wah tempe di Jakarta ki enak kan, enak, karena mungkin sebagian besar tempenya terbuat dari RPDAM yang kita tahu lah, RPDAM ki rasanya piye to ning Jakarta. Nah, itu yang akan mempengaruhi rasa dari produk akhir tempe kita. Oke? Ya. Kan slide. Nah, itu seperti tadi Senang juga mengatakan, jadi membersihkannya, ini contoh ya, setelah kedelai itu direbus, dalam kondisi masih panas, airnya itu kita buang semuanya, diganti oleh
air dingin. Nah, selagi masih panas itu kesempatan Penting, kita Pak. untuk memudahkan ngelecepi tempe dengan memakai dua tangan kita sampai sebagian besar pelikap atau kulit arinya lepas. Paling waktu 10 sampai 15 menit. Nah, dalam pembuatan tempe kedelai ini kan tempe itu kan macam-macam prosesnya. Tapi aku memilih proses di mana aku bisa sambil dengan pekerjaan yang lainnya. Jadinya contohnya tempe kacangnya kan kering. Nah, aku rendam mungkin sekitar 2-3 jam, jadi aku pulang kerja, aku rendam, nanti habis isak baru aku godok, setelah godok aku klecepi, sudah klecepi, kemudian aku tinggal besok paginya baru menuju ke proses berikutnya yang akan kita Boleh sampaikan. sambil nanya nggak? Ya, boleh. Ini tadi kalau misalnya tempenya bentuknya yang udah nggak ada kulitnya, prosesnya berarti nggak pakai ini? Atau lebih baik yang masih ada kulitnya? Kalau aku gini, kalau kulit yang sudah lepas kulitnya kan biasanya buat kumbu ya, kumbu isi wijen. Itu kan harganya lebih mahal. Ya. Monggo, kalau kita untuk urusan pribadi itu terserah ya harga. Tapi nggak ada beda kan hasilnya? Nggak beda. Cuman mungkin daya tahannya juga jadinya kalau mau membuat tempe dari kedelai yang sudah kupasan itu mungkin harus segera dibuat. Dan mungkin juga ini aku daya tahan ya. Oke. Terus mungkin juga aku sekarang lebih banyak memberikan garis besar bahwa orang mengatakan tempe itu merupakan warisan dari Indonesia, tapi kenyataannya mungkin 90% tempe kita kan kedelainya bukan kedelai produk petani kita. Termasuk kedelai yang kelecepan sebagian besar itu dari Cina. Ya, dan itu pemutih. Selain pemutih itu yang cukup memprihatinkan juga itu adalah merupakan benih GMO. Mungkin ada yang pernah teman-teman GMO. Genetically modified organism. Walaupun mungkin itu tidak mempengaruhi kesehatan kita, tapi lebih ke arah bahwa GMO itu petani kita itu tidak bisa mendapatkan benih sendiri, jadinya itu ketergantungan pada perusahaan benih. Itu menyebabkan satu dalam tanda kutip penjajahan terkait dengan pangan kita. Nah, kalau bisa kita sendiri bisa membuat tempe sendiri, karena dengan membuat tempe sendiri kita bisa memakan tempe itu dalam kondisi mentah. Karena apa? Tempe mentah itu memiliki manfaat yang luar biasa. Atau food itu selain enak juga kan zat-zat zat-zat gizinya, kemudian enzim-enzimnya kan masih hidup. Itu yang aku rasa lebih baik kita sebagai seorang ibu bisa membuat tempe sendiri dan bisa menyajikan dalam bentuk mentah, paling tidaklah dimakan dengan sambal, itu memberikan efek bagus buat mikrobia pencernaan tubuh kita. Karena kesehatan tubuh kita itu bukan berasal dari mulut atau makanan yang enak di mulut, tapi sebenarnya kita kan memberikan makanan kepada mikroorganisme baik di dalam pencernaan kita untuk menyebabkan kesehatan tubuh kita menjadi baik. Itu mungkin. Jadi kalau bisa kita sudah mulai memahami makna makanan sebenarnya, termasuk piye carane gawe tempe, kalau bisa juga dari kedelai lokal untuk bisa memberdayakan petani kita. Itu saja. Oke, ganti slide. Next. Keren. Ini kacang direndam selama 36 atau 24 jam, tergantung kondisi cuaca. Kalau cuacanya panas itu bisa 24 jam, di mana pada jam ke-18 air diganti, karena di permukaan airnya tadi ada di filmnya itu kan sudah keluar busa ya. Nah, itu adalah kerja dari bakteri asam laktat yang berasal dari alam yang membantu di dalam memecah struktur protein kedelai. Begitu. Jadi kalau permukaannya sudah banyak busa, dengan catatan bahwa tidak ada sesuatu pun jamur yang berwarna merah. Nah, untuk diketahui bahwa kalau tempe itu masih berwarna putih atau hitam, itu masih bagus, bisa kita makan. Tapi kalau
itu sudah ada warna merah atau hijau harusnya dibuang karena itu ada toksik yang bisa menyebabkan sakit kita. Begitu racun. Gitu ya. Oke, next. Ya. Nah, setelah direndam, airnya dibuang, kemudian kita kukus. Tadi kan di awal direndam, fungsinya untuk mengempukkan kacang. Nah, ini kenapa dikukus? Karena tadi termasuk salah satu, wah ini tidak. Ya, itu salah satu sebenarnya orang desa kita dengan sistem ida kan untuk mempercepat proses sebenarnya. Kalau pakai tangan ya pegel kalau dia bikin 30 atau 40 kilo. Tapi buat kita yang hanya membuat untuk keluarga 1 sampai dengan 2 kilo kita pakai tangan sudah cukup. Oke, sudah. Terus dikeringkan, didinginkan di tempat tampah. Kalau bisa juga tampah yang dipakai juga bersih. Jangan pakai sebelumnya buat jemur bawang atau mungkin buat jemur lombok ya jangan. Kalau bisa ya benar-benar tampah yang bersih tapi yang tidak dipakai untuk jemur produk ingredient yang bisa menghambat pertumbuhan mikrobia. Next berikutnya. Nah, kalau kedelai yang sudah diler, sudah bersuhu kamar, baru kita kasih inokulasi. Nah, inokulasinya bisa 2 macam seperti tadi di film dengan menggunakan usar atau pakai ragi tempe. Cukup sedikit saja, 1 kilo kedelai itu sebenarnya hanya membutuhkan sepertiga sendok teh. Sepertiga sendok teh sudah cukup. Itu juga tergantung, mohon kalau bisa membeli ragi kedelai itu dilihat tanggal kadaluarsanya. Karena itu mempengaruhi aktivitas jamur yang ada di dalam ragi tempe. Semakin baru dia kebutuhan sedikit hanya sepertiga sendok teh sudah bisa untuk membuat sepertiga sendok teh pada kedelai bisa membuat tempe. Sudah cukup. 1 kilo. Ya, 1 kilo. Ya, standarnya 1 kilo. Next. Tapi digodoknya 1 jam ya? Itu kalau kurang lebih 1 sampai dengan 2 kilo. Tapi kalau hanya setengah, kalau bisa sih membuatnya 1 kilo, kesel ya, mau setengah kilo waktu minimal 1 kilo lah. Ya, 1 kilo itu biasanya kalau sudah jadi, aku biasanya masukin ke kulkas, bisa buat 3-4 hari, bagus. Apalagi itu kan kita buat sendiri, karena kalau kita buat sendiri kan kondisi ruangan kita juga bersih, peralatan kita bersih, sehingga lebih awet kehidupan tempe yang ada. Gitu. Nah, itu sudah disebutkan. Terus kemudian pembungkusnya macam-macam, bisa pakai plastik, bisa daun pisang, bisa daun macam-macam, bisa daun kalau jati, bisa daun juga mengkudu, jenenge kuwi mengkudu ki. Pace. Mana ada pace, pakai pace. Kalau bisa, kalau memang susah mendapatkan daun, bisa pakai plastik dengan caranya plastiknya dilubang-lubang dulu. Supaya ditusuk-tusuki. Ditusuk-tusuki, tapi kalau bisa tusuknya itu kalau aku biasanya pakai, tahu nggak jarum buat itu jahit kalung goni. Nah, itu bisa beli di Bringharjo. Kalau bisa jarumnya itu dipanasi dulu pakai api supaya supaya steril. Kemudian ditusuk-tusuk seperti ini. Ini mungkin ukuran sekian itu kira-kira lubangnya merata sekitar 12. Karena untuk pertumbuhan jamur itu kan, jamur itu adalah mikroorganisme hidup yang perlu oksigen, aerob. Kalau daun pisang memang sudah diciptakan Tuhan itu memiliki kualitas, jadinya nggak perlu dilubang-lubang. Daun mengkudu yang nggak perlu dilubang. Nggak usah. Kalau daun tidak usah dilubang-lubang, yang jelas memakai daun yang tidak memberi efek bau atau bergetah gitu. Tapi sing koyo di PP iki ngomongnya kok digawene nganggo plastik sik baru dibungkus daun ya? Yang kayak di PP.
Yang kayak di ini, yang kayak di slide ini, katanya infonya buatnya di plastik dulu, terus didaunin gitu ya, bener ya? Iya, aku kerep peruh neng pasar, saka plastik dibuka, diganti godong. Makanya kalau godongnya hijau berarti baru. Padahal kalau yang namanya tempe itu kan setelah beberapa hari. Panas. Nah, godongnya mesti jadi kuning. Ya. Nah, makanya aku. Ya. Kenapa diganti supaya estetika penjualan kan marketing kan kudu nganggo klambine sing apik ya rupane elek. Tapi kan kalau kita Oke. Tapi kalau buat kita sendiri kan ora perlulah, yang penting kan dalamnya sudah bagus, daunnya bersih begitu. Kalau di daerah apa jenenge Jarumke apa Kudus apa ya? Itu pakai pelepah pisang. Pakai pelepah pisang. Gede-gede. Ya, debok. Debok itu enggak berair, Li. Nah, kuwi agak takon. Dijemur sik kali yo. Apanya? Deboke. Oh, kan harus dibersihkan dulu mereka. Enggak berair. Oke. Daun jati itu kan yang sewu. Daun jati itu kan neng ekoprin biasanya jadi warna merah. Nah, nenggone tempe, apakah berpengaruh jadi warna merah? Oh, enggak. Oh, kan tidak. Oh ya? Tidak. Karena kan kalau yang panas. Iya. Panas. Enggak. Karena kalau di ekoprin kan dia memiliki proses tambahan lainnya kan. Godok juga apa-apa gitu kan, daun jatinya godok. Godok itu juga direbus. Termasuk gawe endok sing apa jenenge? Pindang kan jati, karena daun jatinya digodok. Beda dengan tempe. Tempe kan orang digodok. Yang itu, ya. Oh, oke. Ekoprin dikukus. Kalau itu digodok. Berarti tidak menjadi warna tidak, karena tidak dimasak walaupun kena panas. Nah, kuwi sing ngatakon. Tempe godong jati nggo bungkus sego enak banget itu. Oh, casi jamblang. Cirebon, ayo. Casi jamblang. Siapa di sawah Cirebon? Lanjut. Nah, ini toh tadi sudah saya sebutkan tadi, jadinya kantong plastiknya di lubang-lubang, kemudian seperti kita punya bayi. Pada saat membuatnya itu harus diselimuti. Dan anget. Dadine contohnya ini. Contohnya gini, kudu diselimuti. Sampai kurang lebih 24 jam, cirinya itu dicekel anget. Kalau sudah anget, selimutnya kudu dibuka. Kepanasan. Biasanya 24 sampai dengan 28 jam. Pokoknya kita harus lihat situasi. Kalau wes anget kudu selimutnya kudu dibuang. Cirinya nanti aku tunjukkan setelah ada layar lebar, gitu ya. Ya. Oke. Sip. Nah, monggo Bu Inung. Lebih jelasnya kita lihat peragaannya ya. Ya, pemperagaannya anakku iki. Sampai ke bungkus cepet nggak, Li? Oh, cepat. Ya. Oke. Tadi bungkusnya pas anget-anget ya, habis harus dingin. Jadinya diberi inokulum itu kedelainya harus dingin dan harus kering. Makanya beberapa produk tempe itu dikipasi. Kalau tadi lupa buka selimutnya, gosok.
dia over fermentasi, jadi kadang-kadang malah tempenya mati karena kepanasan. Lanas yuk, lanas ya. Panas, Lanas. Ya. Oke. Ya. Ya. Tanya, tadi kan waktu membungkus kan ada tempe yang dibungkus daun sama dibungkus plastik. Itu kalau bungkus daun sama plastik itu mempengaruhi rasa nggak sih? Iyalah. Iya. Enaknya daun. Benar ya. Okay. Dan enakan pakai kedelai lokal. Nah, di mana? Nah, kedelai lokal cili-cili yo. Ya, nah ini aku mau tunjukin. Bedanya. Slide apa? Layar lebar. Layar lebar. Silakan lilinya biar bisa lihat layar lebarnya. Bisa ngerti kan? Pin video ke Lili. Biar nunjukin aku. Aku nggak ngapa-ngapain toh. Ya. Mau nunjukin apa? Ini. Nah. Bedanya kedelai lokal sama kedelai. Nah, kalau kedelai GMO atau kedelai yang berasal dari luar itu biasanya yang lagi ngomong di ini. Nah, ini adalah ukurannya biasanya seragam, kayak gawean pabrik dan bunder-bunder. Endi kuwi? Itu saka Amerika, GMO. Biasanya Indonesia itu dari Argentina, dari Cina, dari Amerika itu biasanya bulat-bulat, ukurannya seragam, kayak gawean pabrik. Bulat-bulat persis. Sedangkan kedelai lokal itu beragam bentuknya dan lonjong. Warna beda gak? Omongnya sing putih karo kuning ngono kuwi? Kalau warna kedelai lokal biasalah kayak wong Jawa rada kusem. Kalau yang di Jawa, kalau yang di Jogja itu iso tuku neng kuwi apa jenenge aku ngerti lali dalane kuwi. Alun-alun atau di Bantul nanti mungkin ada yang mau nanti bisa aku informasikan belinya di mana. Oke. Nek tuku ragi. Nah, tuku ragi ning pasar tempe, tukang tempe nempel. Ayolah ning pasar Beringharjo lan ning mburi dhewe ana gawean tempe. Bentar. Nempel asli nang Jakarta apa Bogor? Nempel sing dodol. Oh, nempel. Online ada belinya. Nek ono online alamat linknya dikei. Waduh, iya apa pun. Pusat. Ini ragi tempe. Raketo. Oke. Ono. Beli apa? Beli saja yang kecil. Beli saja yang kecil. Apa judulnya? Prima. Beli saja yang kecil karena ini iso kanggo gawe 30 kilo. Kuwi piro kuwi? Iki kali sekitar 200 gram. Oke, 200. 5.000 apa ya? Pasar. Larang. Hah? Nek online larang, wingi aku wis golek-golek. Ya. Nah, lebih baik beli yang sedikit karena kenapa? Karena kan ini kan usia jamur, semakin lama kan dia semakin turun. Availabilitas kehidupannya. Kalau yang lebih kecil kan nggak usah buru-buru untuk menjual, saya kan kalau dibuang gitu. Ya. Nah, aku punya hadiah 3. Siapa yang nanti? Iku jenenge apa? Lagi tipenya apa jenenge? Lagi tempe Raprima. Raprima online ada. Itu jangka waktunya berapa ya? Yang pasar modern ono. Oke. Jangka waktunya berapa lama sih? Biasanya paling bagus itu dipakai pada saat setelah dibuka itu hanya 4 bulan. 4 bulan? Enggak, maksudnya kalau dalam keadaan bungkus. Dibungkus itu biasanya 1 tahun dia dari expirednya. Mirip kayak Vermipan ngono ya berarti ya. Jadi kalau sudah dibuka, umpama komean ragi dadine kayak apa? Cepet jadi tempe. Umpama kokean. Enggak apa, rasa tidak mempengaruhi. Rasa tidak mempengaruhi, cuman lebih cepat pertumbuhan miseliumnya sehingga gawe tempe yang biasanya ada jadi 32 jam atau 36 jam menjadi lebih pendek, lebih cepat.
Yang pedagang tempe ya mikir walaupun harganya sedikit kan, tapi kan mikir rego jatuhnya. Itu kalau sudah dibuka bisa disimpan di kulkas gitu atau bisa di suhu ruang aja? Kalau di kulkas bisa, tapi untuk bisa memakainya seperti gawe telur enggak? Dikeluarin sih ya, harus diluarkan dulu. Tunggu sih. Danis raise hand, kenapa Danis? Danis? Nggak apa-apa, kepencet. Tak kira gatel. Tak dadeknya tempe loh nih. Ini bukan ini GMO ya ini ya. Ya, GMO. Sebagian besar yang di pasaran itu GMO. Begitu. Emang tapi ya tetap dibuat ya. Susah nyarinya kalau tempe yang bos. Apa, Mbak Sisil? Ya, Li, kalau di Medan ini termasuk yang agak sulit ya menemukan tempe yang enak rasanya ya. Nggak kayak di Cilacap, di Purwokerto itu kan enak. Nah, kalau kangen Cilacap ini kok cenderung asem ya? Rasa tempenya itu piye itu? Ya, pertama itu kan tempe itu karena itu makhluk hidup sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Seperti yang tadi aku cerita bahwa tempe di Malang dengan tempe di Jakarta beda. Di Malang itu sebagian besar mengatakan tempe paling enak rasanya itu di Malang karena mungkin airnya itu berasal dari pegunungan. Demikian juga dengan Medan. Mungkin Medan kondisi airnya tidak sama. Demikian juga kalau kita membeli tempe di luar negeri. Di luar negeri itu culture jamurnya itu beda. Sehingga rasanya enak banget. Nggak ada gurihnya. Kering banget. Bener. Jadi orang gosok. Ayo. Ragine radadi. Jamurnya itu nggak banyak gitu ya kalau di luar negeri. Ya, karena dia monoculture, hanya rhizopus saja. Beda dengan, kenapa tempe yang pakai usar itu lebih enak daripada ragi? Karena dia jamurnya beragam, itu lebih enak. Selain ragi, usar. Usar. Belinya di mana itu, Li, usarnya? Usarnya beli di Bantul. Waduh, itu astagfirullah. Bikin usar bisa nggak? Sebenarnya bikin usarnya gampang. Sebenarnya kalau kayak kita bikin tempe, atau mungkin seperti tadi yang dicontohkan di tempe benguk, daun pisang yang sudah membungkus tempe, kalau ada warna hitamnya kalau yang ini kan kadang-kadang di pembungkus warna putih ini. Itu bisa buat usar. Oh, sip. Berarti kalau ini cepat-cepat lah bikin tempe. Jadinya kalau ada itu mendingan daunnya itu kita keep aja, kita simpen dan segera dibikin tempe. Itu bisa untuk inokulum dari jadi hitam-hitam itu nggak apa-apa yang di daun itu sporulasi, nggak apa-apa. Pokoknya tempe itu kalau warnanya masih putih, masih hitam, atau kayak oncom itu nggak apa-apa. Tapi kalau warnanya sudah ada jeleret merah, hijau terang, itu adalah toksik yang harus dibuang. Gonku ki nek tempene semang dilemangan nih. Raise hand. Itu Ino mau tanya Ino. Nino gampang semangat ki piye? Kenapa? Tempe. Nah, gampang. Oke, ya kepanasan sehingga dia menjadi over fermented. Gitu. Tempe semangit kan enak nganggo gawe apa jenenge? Iya, lodeh, termasuk sayur sambal tumpang ya. Gawe letok. Enak. Ninung. Tanya. Ninung. Di tempatku itu kan airnya tidak layak untuk diminum. Jadi aku sehari-hari itu menggunakan air aqua. Ya. Itu kalau buat tempe dengan air mineral itu nggak masalah. Bisa sekali. Nggak masalah. Larang air aquane. Tapi kan buat untuk sendiri kan nggak apa-apa. Terus yang kedua tadi ketika kita menggunakan usar kan misalnya kita pakai daun waru nih, daun warunya diapain? Diremuk. Diusar enggak? Kita jangan yang diremuk, nggak usah. Diusar-usarin.
Oh, diusar. Namanya usar ki dingenekke. Oh, usar. Nah, kalau pakai usar itu yang baru itu 2 gini bisa buat 1 kilo. Itu cara bikin usarnya gimana? Cara bikinnya kalau di daun waru. Daun waru seperti kalau kita membuat tempe, jadinya sedikit dikasih ya gini nih, terus ditumpuk begitu. Itu juga bisa dari ragi. Ya dari ragi. Ya. Terus ditaruh di daun. Ya. Raginya dikasih apa? Kenapa? Biar nempel raginya? Gak usah ditumpuk-tumpuk aja. Terus didiamkan. Oh gitu. Ya. Dia nempel sendiri? Ya nempel sendiri sedikit saja. Oh gitu. Ora dicampur-campur ki, ora diuyak-uyak ngono ki. Kalau mau bikin. Dicuci. Intinya kalau sekarang cerita mengenai inokulum saja. Kalau untuk bikin inokulumnya saja itu sebenarnya kalau seperti kita membuat tempe saja dikasih sedikit, tumpuk lagi daun jati, tumpuk lagi sampai dia kemudian muncul seperti ini miseliumnya. Itu berapa lama munculnya? Di online nggak ada yang daun gitu ya? Nggak ada. Tapi kalau mau pesen, kok tak iso tak kirim ke. Asik. Ayo bareng-bareng. Tekan gone mati nggak itu masih bisa dipakai. Nah, kalau usar ini karena ia berasal dari bahan hidup hanya 1 bulan. Karena kan dia menyerap kadar air dari luar, dari lingkungan. Selama proses pembuatan tempe itu harus jauh dari bawang putih, bawang merah, cabai. Karena itu adalah antimikrobial. Jadinya kalau kita sudah mau bikin tempe ditutup nganggo kain, itu harus dihindarkan dari bahan-bahan seperti itu, kemudian di tempat yang gelap dan hangat. Jangan kena sinar matahari langsung. Alternatif selain tampah? Untuk? Itu tadi ngeler. Oh, ngeler. Bisa bisa pakai ini. Tumpuk nampan bisa, atau aku biasanya serbet aja. Serbet yang bersih, aku tumpuk, kasih tempe, aku tutup serbet lagi. Cukup. Yang jelas jangan langsung kena joben. Kan joben kan adem. Beda dengan kalau pakai kayu ya itunya. Parkit itu bisa. Sampah di pasar. Li, umpama kokean ragi ku iso mendem ora? Ora dadi mabok. Aja, jangan banyak mendem. Itu cium. Eri nanya, Eri apa, Eri? Kalau udah pakai usar, itu pakai ragi-ragi apa piye? Ora, tetap. Usah. Usar atau ragi salah satu. Oh. Jakarta pesan usar bareng-bareng yuk. Bareng-bareng itu ya. Tanya ya, Li. Ya. Bagi-bagi gitu. Wilayah BSD ya, Wi. Wilayah BSD ya, Wi. Ya, kita ambil. Anakku di Bintaro. Anakku di Bintaro. Bintaro. Aku juga bukan Delene. Bintaro. Tinggal nyebrang. Iya, sisan dele karo ragine. Oh iya, belene sisan, dele apa? Lokal. Ragi lokal. Terus kita bungkus kirim daerah BSD. Oke, ya, berat, cuy, kirim berat mahal. Ada. Iya. Itu kalau harga banyak itu ya. Kirim tempe matang wae, Li. Tempe iya, dekat rumahku banyak pohon waru itu kan. Jadi tadi seperti yang Ninung tanya ya, itu kan. Itu pas ditumpuk-tumpuk tuh dibersih, dilapi, dikumbah sik apa ora? Ya, dikumbah dhisik dan itu di sisi yang enggak ada bulunya. Ini kan ono wulune. Di sisi enggak ada bulunya. Di bawah ya. Berarti dibalik ya. Ya, dibalik. Oh. Tipis saja bikinnya. Dikasih raginya.
Ya, lagi amat bikin usarnya. Itu yang dikasih cuma 1 lembar apa di atasnya nanti dikasih lagi? Bisa ditumpuk-tumpuk. Dikasih lagi dikit. Berarti kasih dikit tumpuk gitu ya? Iya. Yang ditabur bikin, biar yang bikin orang desa. Iya betul loh, kirim aja deh. Bintaro. Kirim Medan iso. Itu yang ditaburi itu. Alarang ongkose. Medan di bola Medan. Yang ditabur itu ragi tempenya. Enggak, sama tempenya. Jadi tempe yang sudah dikasih usar atau ragi, terus dikasih tipis-tipis di sini. Cuma ya, gitu aja. Terus ditumpuk-tumpuk aja. Ya. Sebenarnya kayak bikin tempe tapi tipis. Nah, kalau aku sih saranku lebih baik kalau kita punya bungkus tempe yang sudah ada ininya, itu ya bisa kita pakai itu aja. Iya, itu aja. Biasanya aku tanggo bungkus pepes meneh. Tambah enak. Kan lumayan daunnya, sayang kebuang. Larang ya ini. Buangi. Langka. Sama lagi. 1 kilo tadi diusari berapa daun ya? 2 saja. 2 cukup ya? Cukup. Yang istilahnya kalau bisa yang baru, jangan lupanya kalau dia kira-kira usianya sudah 1, kalau yang baru sebenarnya 1 itu cukup. Kalau yang baru ininya usarnya, tapi kan ini kan kita tidak tahu usia dia dari sananya gimana. Tapi yang jelas yang aku selalu dapatkan usarnya selalu baru. Oke, ada lagi? Lagi. Ayo, siapa mau bikin tempe? Aku. Tanya. Ya, aku tanya, nih, tempe usariku kan ditumpuk ya, berarti kedelene nempel ning kono juga ya? Iya, makanya istilahnya kayak bikin tempe, pokoknya selama 24 jam tempe itu rasa didelok-delok, rasa digoyang-goyang, itu menyebabkan tempe nggak jadi. BDE turu. Berarti kedelene 24 jam. 24 jam, ben turu, ditutup. Enggak, jelene enggak rontok-rontok ngono malian. Enggak, makanya tipis saja, dikasihnya cuma tipis. Tipis saja. Terus terang aku tidak pernah sinau gawe usor secara tenanan ora. Aku mau gawe tempe. Jadi ya untuk usor belum begitu paham. Mending nganggo ragi wae. Iya, lebih praktis. Sama itu bekas bungkus tempe dipelihara. Dipelihara. Gawene tuku tempe mendoan kae lho sing tipis-tipis enak telu kae lho. Nah, tempe mendoan yang sebungkus itu ada 3 lapis itu loh. Iya. Tipis-tipis kae. Enak. Ayo, ning Bogor ono iku. Bungkusnya aja dibuang. Nah, kuwi wis terlanjur dibuang wingi mau esuk. Tapi itu kan jadi biangnya ya, istilahnya ya. Kalau istilahnya kalau kayak kombucha itu, ya kan biangnya kan yang sebelumnya kan, sebelumnya kita ambil, nah itu sama ya. Berarti kalau kualitas yang berikutnya itu tergantung dari biangnya ini tadi dong. Biang dan ini pemeliharaannya, ya nggak scuba lah, ngawe kombucha kan pemeliharaannya juga toh, faktor gulanya, faktor kadar airnya, selama perawatannya kan mempengaruhi juga. Iya. Ada yang tahu itu apa kombucha? Ya, kamu minum. Apa nih kuwi kombucha? Kombucha itu tak tunjukin ya. Minuman kedondongnya juga itu. Minuman yo. Minuman ya. Dari teh. Ya kan dondong kombucha gitu. Ini hotel kombucha aku. Ini udah jadi hotel. Lapis. Jamur teh. Oh, jamur teh. Jamur teh itu ya. Mau jamur teh. Mau Jawa, Wipa. Jamur teh. Jamur teh. Jamur teh. Nek wong Jawa belajar. Wih, nunggu. Gawene sapa kuwi? Dari teh hitam. Karo minggu depan belajar Aku pernah punya juga tuh lihat kefir. Bikin kombucha. Jadi itu tehnya tuh rasanya rasa kayak
teh campur wedang tape, kalau enggak? Sprite, lagi ada sodanya. Alkohol. Enggak, bukan alkohol. Campur tape, kayak taps. Manfaatnya apa? Manfaatnya kan dia itu sebenarnya kan bakteri ya, bakteri and yeast ya. Jadi sama kayak bakteri baik. baik. Kayak Yakult ya. Untuk pencernaan ya. Tapi enak sih. Buat minuman enak jadinya ya. Tapi hati-hati buat yang punya asam lambung. Asam lambung ya. Ya, dia kembung. Yang punya mah. Iya. Yang punya pah, yang punya pah. Pah nggak apa-apa. Pah itu kalau malam suka sakit mah kok itu. Kalau malam mah gitu. Jadi minggu depan kombucha. Ya. Ya. Kombucha. Aku nggak mahir. Nggak mahir aku. Itu Rini yang mahir tuh. Rini juga pernah bikin jualan kombucha tuh. Tapi ini ya, salah satu yang bagus juga sebenarnya kefir itu lebih bagus dari yogurt. Iya, kefir ya. Ya, karena dia kandungan mikroorganismenya lebih beragam, lebih kompleks. Apa? Kefir. Kefir. Bukan kamper loh ya, bukan kamper loh. Kafir. Kefir. Tapi itu ini kita harus kayak melihara anak bener itu, melihara bayi. Capek. Ya, kayak kombucha juga sama, melihara Scoopy ya kayak melihara anak ya. Iya. Melihara itu apa? Tamagotchi. Ingat kan zaman bikin Tamagotchi. Itu bagusnya apa kita punya slam itu ini loh, apa lepas ya? Slam apa di leher apa kita minum kefir. Tahu jadi kental gitu, jadi apa kebuang gitu. Kefir. Oppo ini siapa nih? Senang. Enti. Kok ada suara salah lagi siapa tuh? Kapan Li? Mau mas ngomong nek gawe tempe disimpan jangan kena cahaya gitu toh. Iya. Lah padahal nek ning omah ngendi-endi wis ana lampu. Nek kowe biasanya sok singgah kene ndi? Dideleke ning ndi kuwi? Nek kan ditutupi kain, ya di pojokan aja, di tempat yang pojokan biasanya ning dapur ya. Cahaya. Ya, maksudnya cahaya matahari. Kainnya tetap kena cahaya ra apa-apa. Enggak apa-apa, jangan maksudnya cahaya sinar matahari langsung, jangan. Kasih kursi makan nang ngisor meja. Apa ning ngisor tempat tidur? Ora. Enggak kayak salir gawe tempe. Kayak kombucha gitu ya, jangan langsung kena sinar matahari langsung lah. Mesakno kepanasan garing kok. Gosong. Ireng kayak aku ndak ya. Mangko ireng di. Mang ireng. Yo. Ireng. Tempenya itu bisa ditengok tuh setelah berapa jam? Setelah anget. Diraba dulu? 36 jam. Rata-rata kalau suhu Indonesia itu 24 jam. Jadi contohnya ini ya, tempe belum jadi nih. Contohnya nih. Kita taruh di wadah, ya ditotok api, ditutup. Selama 24 jam, ojo diubah-ubah, ojo didelok ben turu dhisik. Masa dijak omong ya. Omong, didongake wae. Wis sanget, ini baru dibuka. Kalau sudah jadi gini baru bisa dipindah-pindah. Kalau sudah jadi. Kalau miseliumnya sudah jadi seperti ini baru bisa kita pindah. Mau saya gawe anakmu kui yo. Apa? Kui tempe nih. Iki sing gawe aku. Oh. Anakku ning Bintaro. Walah. Nek gawe sing kotak cilik-cilik, itu dene sak sendok makan apa sepiro? Apa sak jemput ngene iki? Kira-kira ini 60 gram. Kira-kira 2,5 sendok makan. Ini tangan iki. Kira-kira sak ini. Nah, 60 gram ini. Jangan dalam membuat tempe itu aja kandel-kandel kayak bantal. Tipis saja, paling tebal 2 cm 3 cm. Seperti ini. Tanya kalau lagi. Gimana?
tadi kan kita materinya dari kedelai ya. Ya. Kalau kita misalnya materinya dari aku tuh pengen tempe benguk sebenarnya karena di sini tuh langka tempe benguk. Itu bijinya itu juga prosesnya dikupas juga. Beda. Tempe benguknya terus beracun dan beracun. Makanya KKN ibuku kok KKN gawene nutuki benguk. Nah, dibuka, kan kita beli online bijinya. Oke. Yang udah kupasan. Ya. Walaupun tunggal kebiasaan tempe benguk itu ada, tempe benguk itu makanan khas Kulon Progo. Orang zaman dulu kenapa membuat tempe benguk atau tempe melanding, termasuk tempe melanding di Wonogiri, karena di lokasinya tidak menemukan kedelai lokal. Akhirnya masyarakat lokal arifan lokal. Dan biasanya kan orang-orang itu seperti orang Gunung Kidul kan orang yang sudah ditempa kehidupan keras ya, gawene angel. Tempe koro benguk itu, kalau tempe kedelai itu hanya perlu waktu 3 hari. Kalau tempe benguk itu minimal 5-6 hari. Karena kue kudu direndam. Perendamannya itu air pertama itu harus benar-benar jernih karena dia mengandung toksik yang bisa mematikan isomateni wong. Dia mengandung namanya asam sianida. Menghilangkannya dengan cara direndam dalam air mengalir sehingga bening. Bahaya ki ana sianida. Makanya kan mendem. Mendem. Iya, tempe bengok kalau prosesnya nggak benar malah kayak mendem. Malah jantungan karang gitu ya. Iya, sianidanya itu tinggi. Wah, berarti itu bahaya. Nggak mendem. Aku neng Malang ki aku disuguhi adikku ki tempe kacang tanah. Menjes. Menjes dipenyet. Enak. Iya. Itu juga bisa ini ya, kalau salah peragian bisa ngeracun juga ya? Ya, karena dia kan kacang tanah itu kan lemaknya tinggi. Nah, lemak kalau mikroorganisme ketemu dengan lemak difermentasi dengan tidak benar, malah kayak racun juga. Termasuk tempe bongkrek. Tempe bongkrek itu kan dari apa? Ampas apa? Klopo toh? Ampas tahu ki gembus. Gembus. Itu tempe ampas bungkel yo. Bungkel saka klopo. Kelapa dan kacang tanah kan sama, kandungan lemaknya tinggi. Kalau prosesnya nggak benar, racun. Nah. Tempe bongkrek itu berarti dari bungkel kelapa. Ya, yang diambil kopra ambil minyaknya. Ya. Itu bahaya itu. Bahaya karena kandungan. Nah, yang cukup menarik itu adalah tempe gembus atau tempe ampas tahu. Ampas tahu. Ya. Neng Bogor ana sing dodol. Neng isor. Masake dibuang ning isor. Nah, sebenarnya tempe ampas tahu itu kandungan proteinnya bagus sekali, hampir sama dengan daging. Daya cernanya tinggi. Tapi karena kita ngerti dewe lah proses di Indonesia kan proses pangannya kan orang keamanan pangannya kan nggak bagus. Iya betul. Karena di Jepang itu adalah berasal dari ampas tahu itu cookies yang paling mahal karena dia mengandung apa proteinnya mudah dicerna dari ampas tahu okara. Tempe gembus. Kalau di Jogja gembus sih enak-enak ya gembusnya. Enak. Neng Bogor enak po? Ora ono, Bogor ora ono. Ono ning Sentul, ning BSD ono malahan. Aku Bintaro ono. Bogor ora ono. Goleki ono ning Sentul. Ijo enak enggak, Li? Nah, kuwi. Aku paling enak tuh tempe koro. Paling enak karena dia kandungan proteinnya tinggi. Kenyil. Iya. Tinggi dan dia kandungan karbohidratnya tinggi. Jadi kalau proses membuat tempe ketika dibuka dia wangi kayak tape. Tempe koro enak banget, gurih dan wangi. Kalau di pasar tuku neng gone cedake Dewi Damdam, pasar Sentul wi. Apa? Kalau nih? Tempe koro, tapi di bawah setengah 7 pagi di pasar Sentul. Ono ya? Ada, itu enak sekali. Oh jadi sisi mana? Tengah, golek tengah. Tengah ya? Di tengah.
Ya. Yang di Jakarta nanti aku tanya, aku kan ikut grup lumbung organik. Lumbung organik. Nah, dia itu kalau bikin tempenya itu tempe lokal, enak banget. Cuma kadang kalau dapat yang fresh sampai rumah kan gurih, kenyal-kenyal, beda rasanya. Itu kayaknya nanti coba saya tanya kedelai lokal kalau ada ya, nanti saya share yang lain. Mas Agus Tempe biasanya lingkar organik. Iya betul, Agus Tempe. Dia kedelainya lokal. Ya. Dia kedelainya lokal dan dia bisa diminta buat macam-macam. Dia bisa bikin tempe koro, bisa tempe bengok, kacang hijau. Salam aja buat dia. Iya, soalnya berapa ya? 10 biji itu mahal loh kalau udah jadi. Tapi saya seneng beli dia, cuman kalau dia lupa naruhnya ya, kemasannya jadi keplenyet-plenyet, kematangan gitu. Iya, jadinya nggak enak. Bener. Iya. Dari Mas Agus. Li, yang temenmu bikin tuh apa ya, Li? Apa? Aku pernah pesan. Oh, Bu Sisil. Bukan. Dari Bantul. Iya, Bu Sisil. Ya, itu bisa beli kedelai lokal, bisa beli usarnya dari dia. Juli, aku lupa kalau aku udah ngasih. Itu bisa beli kedelainya, bisa beli usarnya dari dia. Enggak, ya aku pernah pesennya tempe apa itu? Tempe hijau. Koro. Yang koro ya? Ya. Yang keras. Dia bisa bikin tempe koro, bisa bikin kacang hijau, bisa tempe kecipir, bisa kedelai hitam, kedelai putih dia bisa dipesankan. Li, ning Temanggung iku lho tempe gembus apik-apik Li. Wis tau ali. Bunder-bunder ngono-ngono tuwa. Apik ya. Apik. Aku ngatek gemono. Kuwi bunder-bunder iki apa dadi pasar iku ya. Iya, menarik. Bunder-bunder plastik ngono. Iya. Dawa. Ora pakai kayak bambu ngene lho, diplok ngene. Kayak iya, dawa ngene sih. Heeh. Kayak bersih ngono. Heeh. Iya. Ning Temanggung. Aku ning pasar pasar Kulon. Kuwi. Ya ning pasar iku ya. Ning Bur. Iya. Berikutnya bikin bacem sing enak piye? Tahu banyak kelapa. Li, susu kedelai kan ini produk susu kedelai, nek nggak susu kedelai piye, Li? Gampang, mau di blender. Kalau bisa, tapi direndam dulu. Kalau bisa malah supaya berkecambah, dia kandungan vitamin B-nya bagus. Jadinya kalau bisa direndam kacang kedelainya, ditambahi kacang hijau, ben rodok gurih, atau bisa ditambahi juga wijen. Kalau bisa juga selama perendaman kacang kedelainya supaya muncul kecambah dikit, karena supaya bisa meningkatkan vitamin E-nya. Berapa lama ngerendamnya, Li? Yo nanti empuk lah. Terus kalau blender disaring gitu? Disaring. Sokor-sokor juga punya, kan sekarang kan juga ada tuh mesin ini ya, mesin pembuatan susu kedelai, sehingga saripatinya ini bisa terpisah jadi clear sekali. Tapi hati-hati juga ada beberapa penelitian yang mengatakan kedelai itu kalau tidak difermentasi nggak bagus buat perempuan. Kenapa? Ini hormon estrogen. Estrogen. Kanker payudara. Kalau kita kebanyakan makan kedelai non fermentasi loh. Makanya tempe itu kenapa bagus, karena kedelainya sudah difermentasi. Dan tidak bikin asam urat. Makan toge itu nggak boleh dong? Bagus, kan sudah difermentasi. Kan sudah difermentasi. Oh, udah? Sudah, kan difermentasi membentuk sporulasi toh. Berkecambah, pokoknya harus berkecambah. Berkecambah. Oh, gitu. Kedelai itu bagus. Bagus dong ya. Jangan banyak-banyak. Dan kalau bisa ono kedelai goreng ono kae piye? Ya rapi ya. Ya bagus kok. Sesuatu yang banyak-banyak juga nggak boleh lah. Enak loh. Wah, aku nek Temanggung iki goreng ya enggak. Dari ini apa susu kedelai nggo wong lanang iku nggak rai melambai ya. Emang ada penelitian itu. Iya kali. Yang kokean jar ini.
Bukan estrogen. Banyak berapa sih? Orang lah. Mitos ya. Ya mungkin ya. Tapi memang sesuatu itu jangan kebanyakan lah semuanya itu begitu saja. Iyalah, iya. Aku tuh kan laktosa intoleran. Jadi kalau misalnya mau ngopi latte atau ngopi macchiato gitu, aku susunya minta yang non dairy. Biasanya dikasihnya susu kedelai. Ya. Kalau bisa ya susu kedelai, kalau kita bikin sendiri itu kedelainya ditambahkan dulu supaya proteinnya terpecah. Oh iya. No vitamin E nih. Vitamin E-nya tinggi. Oke. Kalau yang susu kedelai dibuat tepung tuh piye, Li? Itu digongseng ya atau gimana? Ya digongseng, iya. Gongseng ya. Ya. Sangrai, ya. Sangrai, ya digongseng sangrai. Itu kandungan proteinnya piye? Dibandingnya ya bagus juga, bagus juga. Ya sekarang kalau aku sih bukan atau di blender tadi. Gongseng kan hanya untuk mematangkan. Kalau blender kan mau mengecilkan ukuran, beda itu kan prosesnya. Nggak ada pengaruh ya, karena kan di blender ada proses panasnya juga gitu. Enggak ya. Gongseng untuk menghilangkan cairan ya. Iya. Ya digongseng kan untuk mengeringkan juga kan, untuk menurunkan kadar air. Itu direndam meneh kuwi engko. Nek wis bar digongseng. Kalau susu kedelai itu kan makan dengan patinya kan, beda dengan susu kedelai. Kalau di susu kedelai kan dipisahkan antara partikel tidak tersalin ya. Kalau yang diekstrak. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Itu susu kedelai bagus ya untuk yang anak-anak alergi ya. Oh iya, soya. Alergi susu sapi, ngono kan? Ya, saya. Minum ya. Dan mungkin juga ini aku juga mau meluruskan juga bahwa susu binatang itu adalah baik buat anaknya. Binatang. Anaknya sapi. Anaknya wis gede mosok mesti minum ASI. Udah cilik ngombene susu sapi lho, Li. Kayak cilik ngombene susu sapi, misalnya anak sapi. Langsung lagi susu sapi ya. Kalau kita tahu industri susu akan miris lihatnya. Karena sebelahku ki pemerahan sapi. Oh iya anake akeh to, anake akeh to. Dadi ora kuat nek kon nyusoni terus ngono ki tuku kei susu sapi, kei tambahi banyu ben akeh. Ngombene kan sing mimi akeh. Nek enem mamiku. Termasuk gue ya, anak sapi? Oh, anak sapi. Anak sapi apa? Anak susu kental manis. Sapi asli nek aku. Kental manis banyak gulanya itu. Tanya, Le. Ya. Ada yang nanya. Ya. Emang kenapa aku termasuk penggemar susu, minum susu dan turunannya aku paling suka lah turunannya. Emang tidak baiknya kenapa? Untuk tubuh ya, maksudnya tidak baiknya untuk tubuh itu kenapa? Gini, aku bercerita secara global saja ya. Kalau sesuatu sudah ke arah industrial, itu kadang-kadang kan sapi itu, contohnya sapi itu akan mempunyai susu bila dia setelah melahirkan. Mana yang melahirkan? Mana gitu. Nah, dalam industri susu, kalau kita tahu itu si anak itu kemudian dipisahkan dari ibu atau dibunuh, susunya itu buat dijual untuk manusia. Itu kalau sudah ke arah industrial. Tapi selain itu juga susu di dalam industri sapi itu kan banyak antibiotika yang disuntikan kepada tubuh sapi. Jadinya kecuali kita memelihara sapi atau tahu bahwa susu itu berasal dari peternakan sapi yang bagus, itu boleh. Gitu. Tapi kalau bisa menghindari hal-hal seperti itu. Ya. Berarti sama aja dengan kita kalau bisa beli misalnya kayak delay mau. Berarti kalau padahal yang di pasaran itu pasti GMO, kebanyakan GMO. Nah, itu sama aja dong, mirip gitu.
Intinya kayak gitu kan. Jadi hampir semua itu juga banyak yang udah GMO. Ya. Kelihatan nih. Pastinya lokal. Nggak tahu, Ma. Sebenarnya harus lokal. Ya. Berarti lokal gitu. Ya. Apalagi menurut zaman COVID itulah kita sama-sama membantu istilah petani kita lah mendapatkan itu. Nah, fair trade ya, fair trade. Fair trade dan local food, fresh fruit. Dan tahu asal usulnya. Kayak itu aja. Walah, saiki ngertine tukune susu ultra kayak kemasan ngono kan kita nggak ngerti yo kepiye. Nah, asal tidak kebanyakan. Ya, sesuatu yang tidak banyak itu bagus. Ya. Dan lebih bagus ya, akhirnya ramangan sayur ya ramangan karena GMO. Terus dewe itu jadi malah apa-apa ora ngombe apa-apa kabeh wis jaman saiki wis cukupnya. Ikut ini grup yang organik. Ada kalau di Jakarta ada namanya lumbung organik Pak siapa gitu ya, itu saya punya. Itu memang benar-benar dia ngambil kalau nggak organik dia nggak mau. Nah, nandur neng pot, nandur dewe. Aku nandur kangkung neng ngarepan. Karena kalau organik itu memang lebih mahal ya. Ya, tapi pertanian organik seberapa jauh kita bisa yakin bahwa benar-benar dia menangani tanaman itu secara organik. Ya, itu sebetulnya juga debatable gitu. Jadi kayak misalnya hidroponik gitu, jadinya hidroponik itu juga nggak terlalu bagus itu air dan gini-gini ya. Berarti oke loh. Nah iya cara mikirnya kadang-kadang organik sama hidroponik beda itu tutupnya. Aku nih nandur nih ngarepan organik sama hidroponik beda. Oh iya tahu aku. Itu seperti perdebatan mengenai hidroponik yang orang bilang hidroponik itu nggak bagus juga karena dia kan hidupnya di air dan dia supaya ada unsur hara itu kan dia dikasih tambah vitamin atau apa yang vitamin itu notabene bukan alami gitu. Nah sekarang jadi orang terus kembali ya idealnya tuh organik gitu, tanaman organik. Nah tetapi organik itu dalam industri pertanian pun tidak semua yang bilang organik itu dilakukan dengan cara organik gitu. Yang organik bener itu yang punyanya Jarum di daerah Boyolali ya. Jadi ada apa namanya padi organik yang memang mahal kan. Jarum waktu itu istrinya kena kanker tapi sembuh terus makannya harus organik. Jadi dia nggak boleh aliran sungai itu masuk ke tempat dia, jadi dikupeng gitu ya, dikupeng. Jadi dia pakai airnya juga pompa. Ya memang kalau di Jakarta belum tentu organik itu organik bener ya, tapi kalau mau organik bener ada sertifikatnya memang. Itu. Ya, sekarang kalau mau organik ya boleh dikatakan hampir di semua tempat tuh mesti ono pupuk yang lain yang kadang-kadang ya misalnya NPK lah apalah itu juga mesti ada itu. Nggak pakai pupuk kayak gitu. Ya. Yang kalau saya kita harus tahu siapa yang seperti tadi Senang bilang kita harus tahu memiliki satu jejaring. Nah itu adalah satu keuntungan kita sebagai ibu rumah tangga. Ya biasalah ibu rumah tangga kan istilahnya mikirkan atau istilahnya rodo apa ya, rodo itu juga untungnya Parno. Nah, rodo Parno ya. Contohnya di Bintaro. Anakku walaupun dia hidup di Bintaro, tapi di Bintaro itu banyak sekali orang-orang asli yang masih menjual buah-buahan atau produk-produk sayuran yang setelah contohnya kenikir nggak mungkin lah namanya tidak ditambah pestisida ya. Kita beli sayuran-sayuran yang nggak mungkin lah seperti daun pepaya, kenikir, combrang itu nggak mungkin pakai pestisida dan itu rasa nggak perlu juga pakai sertifikat organik gitu. Contohnya kita makanlah yang lokal-lokal saja seperti itu. Yang jelas
untuk bisa mengeliminir zat-zat yang tidak bagus buat tubuh kita, ya satu-satunya ya kita beragam, termasuk juga sumber karbohidrat. Jadinya orang mau makan beras tok, tapi ya kita coba mengganti beras dengan singkong, dengan sorghum, dengan macam-macam itu kan. Kimpul. Nah, kimpul, terus apa teh? Ya, telo. Terus apa jenenge? Ganyong, garut. Wih, enggak bakalan itu apa? Doyan. Jagung. Jagung udah banyak yang kena. Ada juga tempe itu dicampur jagung ya? Iya. Sering kayak gitu ya? Iya. Untuk biasanya nggak usah tempe, kopi aja di Medan ada kan, atau di satu daerah yang kopi ciri khasnya ditambah dengan ampas jagung. Ya. Gitu. Biar nggak kembung itu. Iya, itu kan memiliki efek masing-masing lah. Begitu. Yang organik, lumbung organik itu juga Bintaro, Lia. Agus tempe itu loh. Iya. Aduh. Mungkin Mbak Linung mau membagi siapa yang mendapatkan 3 ini? Satu-satu loh, bukan semuanya loh. 1, 2, 3. Gimana cara? Itu apa? Ini usar. Oh, usar. Mbak Luna Maya nongol. Mbak Ada Luna Mbak Luna Maya. Mbak Luna Maya. Udah mandi belum Mbak Luna Maya? Baru habis mandi. Mungkin bikin alis kan Mbak Luna? Belum. Yang ada di Bintaro anaknya Lia ya? Nah, yang di Bintaro. Anaknya. Anakku. Itu Mbak Inung udah pernah ke rumah. Mbak Indah. Titipin aja ntar aku ambil. Aku juga nggak jauh dari Bintaro loh. Neng di senang. Aku di Alfa Indah. Kruput loh. Oh, Alfa. Oh, iya, seberang. Alfa Indah. Oh iya. Dekat pinggir tol ya. Petukangan Utara. Kalau Bintaro kan Petukangan Selatan. Bukan Taman Aries ya? Sebelahnya. Ya, tapi itu yang sektor 9 senang. Oh iya, SD. Taman Aries kan seru ya. Iya. Kalau aku ya. Gini Mbak Lili, nanti yang buat door prize-nya nanti ditentuin aja di lotre aja. Tadi siapa kira-kira yang pertanyaannya menarik? Nah, silakan di lotre, silakan dikasih aja. Aku tadi nggak menyimak soalnya. Oke. Itu ya. Nanti ya. Besar ya. Terus alah, aku rata kono popo Aku tekon terus. Kali Jenny. Takon borak. Ini kepengen gak tempe. Oke, masih ada yang mau ditanyakan lagi nggak kira-kira? Apa ya? Kalau nggak ada, mau ditutup aja. Karena ini sudah menjelang maghrib. Sudah maghrib foto Azan. Nung foto Oke, terima kasih Mbak Lili. Foto-foto. Oh iya. Hanya pakai ayu dong. Foto-foto. Di lagi. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih semua. Terima kasih. Dadah. Tutup dulu. Ya. Semuanya keren deh. Semuanya. Amelie. Terima kasih. Harus diundang lagi untuk produk lain. Iya, betul. Ya. Buat susu kedelai, Lili perlu lagi sharing dengan produk lain. Keren banget. Ya, makasih. Ya. Minggu depan berarti Mbak Inung ya. Mbak ini namanya. Kok Buca? Namanya. Celopuk. Namanya Alis. Nah, Alis. Oh iya, Alis. Belum masuk. Nyantai minggu depan. Ya. Pilih tambah lagi nanti slow food. Oke, tidak bisa juga.
nanti jam 4 pagi. Jam 4 pagi aku nanti ini konferensi. Iya, oke. Oke, kita sudahi pertemuan ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak untuk Mbak Lili sudah mau sharing dengan kita semua dan materinya bagus sekali. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Belum ketemu sih sesi berikutnya apa nanti, tapi yang jelas pasti berguna dan menyenangkan. Gitu ya, teman-teman ya. Sampai jumpa. Dadah. Thank you.